Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Heldi. Apa kabar nih kalian semua hari ini? Aku harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Perkenalkan, aku Aulia Zara Dewanti dan aku berasal dari Kendal. Kali ini aku bakal sharing-sharing informasi tentunya masih seputar kesehatan dong ya. Eh, yang sangat menarik dan kali ini aku juga nggak sendirian, ada temenku yang bakal nemenin aku. Ya. Halo semuanya, halo. Aku Aizia alias Room. Aku biasa dipanggil Aiz, Zia, Jia, atau terserah mau manggil apa aja. Semoga hari ini kita bisa sharing banyak informasi yang bermanfaat ya. Amin. Oke. BTW ini Zara sama Aizia nih kok udah kumpul pasti harus melakukan satu hal yang wajib dilakukan oleh semua wanita di seluruh Indonesia ya gak sih? Kali ini kita bakal Apa gibah tuh? masalah apa lagi nih Bun? Aduh, tuh kan, mulai kan gibahnya. Mari kita Oh, oke, simpen oke, dulu oke, gibahnya oke. buat nanti ya. Hari ini Oke, kita oke. fokus buat sharing banyak informasi yang bermanfaat buat teman-teman kita semua yang ada di sini, oke? Oke deh, maaf ya, hilaf ya. BTW kita kok samaan gini ya? Pakai kerudungnya kok sama-sama merah gini ya? Wah, iya bener, kok bisa sih? Nah, Oh, nah kan kebetulan banget nih. Gimana kalau kali ini kita sharing-sharingnya yang masih berhubungan sama warna merah nih? Gimana kalau kita bahas soal sel darah merah nih Bun? boleh tuh Bun. Oke, jadi hari ini Oke, kita bakal bahas soal sel darah merah. betul Jadi, tahu nggak sih Bun, banget. apa penyakit yang punya hubungan yang erat sama sel darah merah? Tahu dong pastinya anemia kan? Tapi boleh jujur nih ya, aku tuh kayak masih kurang paham gitu. Kira-kira anemia itu sebenarnya apa sih? Jadi, anemia itu Mhm. adalah kondisi di mana saat tubuh kita ini mengalami kekurangan darah dengan kadar hemoglobin yang lebih rendah daripada batas normalnya, yaitu sekitar Oh, 12 gram per gitu. desiliter. Nah, di Hmm. dalam hemoglobin ini hemoglobin ini salah satu komponen dari sel darah merah yang mengandung banyak zat besi yang mempunyai peran untuk mengikat oksigen di dalam darah kita. Oleh Oh, karena gitu. itu, hemoglobin atau zat besi ini memiliki peranan yang penting di dalam tubuh kita. Walaupun asupan atau kebutuhannya itu sangat kecil, tapi kalau tidak tercukupi, akibatnya ini bisa fatal banget loh. Waduh, ternyata serem banget ya. Eh, Kira-kira gimana sih cara kita bisa tahu kalau kita tuh lagi kekurangan zat besi nih, Bun? Jadi, ada beberapa gejalanya nih buat kita Apa aja tahu kalau kita kena tuh? anemia. Yang pertama itu, kulit kita menjadi lebih pucat daripada biasanya, terus juga Oke. merasa mudah lelah dan juga Hmm. tampak lemas, kemudian juga sering mengeluhkan Mhm. sakit kepala atau pusing, Oh, kemudian gitu. Oke, kuku, oke. kulit, rambut juga menjadi lebih kering daripada biasanya, dan Oh. juga nafas kita menjadi lebih pendek daripada biasanya nih Bun. Oh, gitu ya. Gejalanya tuh ternyata sering ya kita lihat di sekitar gitu. Terus Betul. penyebabnya tuh kira-kira apa aja ya sampai kita bisa kena anemia defisiensi besi ini? Jadi, sama kayak yang mau kita bahas hari ini, Mhm. anemia itu disebabkan oleh kekurangan sel darah merah. Oh, Nah, gitu. ketika kita kehilangan darah atau kita kekurangan sel darah merah, otomatis zat besi yang ada di dalam tubuh kita juga kandungannya semakin berkurang nih. Nah, oleh karena Mhm. itu, buat ciwi-ciwi kayak kita ini emang yang paling beresiko buat kena anemia. Karena Oh, iya kenapa? iya. Saat kita menstruasi, secara otomatis tubuh kita bakal ngeluarin darah kotornya kan. Nah, Bener-bener tapi jangan banget. salah juga loh, kalau laki-laki juga memiliki kemungkinan buat terkena anemia karena ada data dari Kemenkes Republik Indonesia yang Mhm. dipublikasikan pada tahun 2018 itu Mhm. menyebutkan bahwa ada 12% laki-laki atau remaja laki-laki yang mengalami anemia. Walaupun memang Hmm. untuk kasus yang lebih besarnya itu ada pada 23% untuk wanita atau remaja perempuan yang mengalami anemia defisiensi besi, begitu. Oh, jadi gitu ya. Aku kira cuma cewek aja gitu loh yang bisa kena anemia. Ternyata para cowok tuh juga bisa Mhm. kena ya. Yap, Tapi betul Bun, bisa cowok juga. itu kan nggak menstruasi nih ya. Terus gimana Mhm, nih mhm. cara mereka bisa kekurangan zat besi? Jadi sebenarnya bukan cuma menstruasi ya yang bisa Oh, gitu. mengakibatin anemia. Jadi Mhm. faktor dari makanan yang kita masukin ke dalam tubuh kita nih Mhm. itu juga mempunyai pengaruh yang besar. Nah, semisal kayak
mereka ternyata kurang suka atau kurang mengonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Atau bisa juga mereka sudah mengandung banyak makanan yang mengandung zat besi, namun di saat yang bersamaan mereka juga mengonsumsi makanan yang tinggi akan zat anti gizi yang akhirnya bisa menghambat tuh penyerapan nutrisi yang ada di makanan kita. Nah, salah satunya itu yaitu zat besi itu, Bun. Oh gitu ya. BTW aku tahu nih zat-zat apa aja yang tergolong dalam zat anti gizi. Wah, bagus tuh. Ayo dong, coba keluarin semua yuk. Spill. Oke, sabar-sabar ya. Jadi Oke, tanin, asam vita dan juga asam oksalat itu merupakan zat anti gizi. Untuk tanin sendiri itu kita banyak temuin di teh sama kopi ya. Jadi kita sering banget kan konsumsi teh sama kopi. Terus Yap, untuk betul. asam vitat itu bisa kita temuin di gandum, beras dan juga kedelai. Sedangkan untuk asam oksalat itu biasa kita ketemuin di sayuran hijau, Bun. Oh gitu. Iya. Nah, ayo siapa nih yang masih suka nge-cafe kayak Benar minum banget kopi tuh. atau Ayo minum siapa teh nih? gitu. Jadi sebenarnya itu nggak apa-apa buat Benar. dikonsumsi, tapi Iya. harus ingat dalam porsi dan jumlah yang wajar ya. Nggak boleh Betul banget. nggak boleh ngelebihin batas normal. Dan juga ada lagi nih, ada yang ngomong kalau habis makan nggak minum es teh itu kurang nikmat, ya nggak? Bener Nah, banget itu sih boleh itu, deh tapi ya, dikurangin ya minumnya es Oke. teh. Boleh tuh diganti dengan Air putih air aja ya. Oke. Begitu, ya, Jadi ini betul. bisa jadi reminder ya buat kita semua kalau Betul, yang betul. habis makan itu langsung minum es teh ya. Jadi kita bisa Hmm. ganti aja dengan air putih biar lebih sehat. Oh iya, Betul. aku tuh juga nemu nih satu berita. Jadi, Menko PMK atau Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan juga Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi tuh mengatakan bahwa remaja putri nih ya, yang masa mudanya terkena anemia itu nanti setelah dia mengandung tuh juga bakal beresiko loh. Jadi anaknya itu yang dilahirkan bisa stunting. Dan ada satu data lagi yang lebih mengejutkan, 41,8 ibu hamil di seluruh dunia itu ternyata terkena anemia. Serem banget gak sih? Wah, oh my god. Berarti nih, waktu masa mudanya daya tahan tubuhnya bisa berkurang. Yang Benar. akhirnya mengakibatkan penurunan prestasi belajar. Betul Habis sekali. itu pas udah di masa depan, anaknya bisa lahir stunting. Iya. Wah, Serem banget ya. Serem Aduh. banget gak sih? Bener Aduh, ini banget. bener-bener sedih banget ya. Jadi buat kita nih, para generasi muda, anak emas bangsa, yang keren-keren kayak gini nih, jangan sampai ya kena anemia, oke? Siap deh. Untuk itu kita tuh harus melakukan berbagai pencegahan ya Betul, agar betul, terhindar betul dari sekali. anemia ini. Salah satunya yaitu dengan menjaga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu tetap stabil gitu ya, tetap baik. Jadi kita jangan makan asal makan aja nih, yang penting kita kenyang atau yang penting ya Betul. udahlah makan aja gitu. Tapi ternyata di dalam tubuh kita itu tuh masih kekurangan gitu. Tidak Bener banget. kan? Yap, betul BTW sekali. ini ada yang tahu nggak ya ini apa? Nih. Ada yang tahu nggak nih apa? Apa tuh? Nah, aku tahu. Ayo, Itu tebak. pil tambah darah kan? Pil tambah darah kan yang biasa dikasih di sekolah. Bener banget. Ini tuh pil tambah darah ya yang biasa kita dapetin di sekolah-sekolah. BTW, kamu tuh tim minum pil ini atau tim buang aja nih yang habis dikasih, aduh aku lupa gitu, atau dimasukin ke kantong, aduh aku lupa gitu. Yang mana nih? Ya gini mana ya? Jujur aja nih ya. Oke, ini oke. bukan contoh yang bagus ya, Kejujuran. teman-teman. Ini nggak boleh Oke, dicontoh oke. ya. Jadi aku itu dulu tim yang dibuang aja tanpa minum sama sekali. Sebenarnya sama sih ya, aku juga gitu dulu. Tapi sekarang udah tahu kalau ternyata kita butuh untuk mengonsumsi ini karena para ciwi-ciwi ini kan tiap bulan menstruasi ya. Betul, Jadi kita betul. kalau udah dikasih ya diminum aja gitu karena mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati. Mengobati. Oh ya, aku juga Betul. beberapa hari yang lalu itu udah bikin polling nih di Instagram dan juga Twitter. Nanya apakah teman-teman semua itu adalah tim yang minum tablet tambah darah ini atau tim yang buang aja. Dan Betul. aku cukup seneng nih ya, cukup bangga karena 80 dari 100 yang ngisi itu ternyata udah minum si tablet tambah darah ini. Jadi kayak mereka Mantap. udah sadar gitu bahwa ini udah penting ya. Alhamdulillah banget. Keren banget. Betul sekali. Dan juga aku bikin fitur yang lain yaitu kolom Ask Me Question.
Jadi aku bakal ngasih tahu tanggapan mereka semua tentang anemia ini gitu. Dan tanggapan dari mereka itu tuh yang udah pernah kena anemia ini ya, ngerasa kalau benar-benar tersiksa, benar-benar nggak enak gitu. Bangun tidur harus pusing dan segala macam, terus setelah menstruasi harus minum. Ya jadi emang nggak enak banget ya. Kira-kira kamu punya nggak sih itu cerita tentang orang yang terkena anemia ini nih? Oke, kemarin tuh aku baru dapat cerita nih dari temanku nih. Oh, kalau gimana? ngomong kalau anemia itu nggak enak banget. Mhm. Sering pusing and sakit kepala. Tiba-tiba pas bangun itu rasanya mata itu banyak kunang-kunangnya. Terus sekujur badan itu rasanya dingin semua, yang rasanya kayak mau pingsan, teman-teman. Dan juga ada yang bilang kalau tetangganya itu kena anemia dan itu kelihatan banget dari mukanya kalau dia itu kelihatan pucat dan juga kelihatan lemas dan mudah lelah. Ya kayak gitu deh, jadi bener-bener nggak nyaman dan nggak enak banget teman-teman semua. Oke? Jadi sebisa mungkin kita jangan sampai kena anemia ya. Iya, karena sedih banget ya kalau udah kena anemia, kita jadi kurang produktif dan segala macamnya. Padahal di usia kita ini kan masa-masanya untuk produktif nih ya. Betul banget. Sedih nomor 2 lagi nih karena kita udah masuk di akhir sesi ya. Jadi kita harus mengakhiri sesi curhat atau sesi sharing kali ini. Asik banget sampai gak berasa gitu udah mau habis ya gak sih? Betul. Ini bener-bener sih sedih, yang paling beneran sedih ya. Tapi nggak apa-apa, ini emang bener-bener seru. Jadi coba gimana sih kalian masih mau lihat konten podcast kita tentang kesehatan yang lainnya? Yuk coba komen di bawah. Kalian kira-kira mau bahas apa nih? Dan semoga banyak yang komen ya, sehingga kita bisa semangat buat ngerjain konten podcast yang lainnya. Oke, siap deh. Dan jangan lupa jangan cuma di komen aja nih ya, jangan lupa untuk di like dan juga di share ke teman-temannya. Siapa tahu ada yang membutuhkan nih dan bisa bermanfaat. Betul. Jadi sekian dulu dari kami mau pamit undur diri. Makasih banget untuk teman-teman semua yang udah nonton sampai habis. Betul, yeay, makasih. Oke, yuk cegah anemia demi masa depan yang lebih cemerlang. Yeay, bye-bye. Terima kasih.